Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikolam Maulana dengan NIM 1242109, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan UAS pengelolaan sampah yang diberikan oleh Bu Elsa Rosida. Yang pertama ialah penilaian kondisi awal. Apa jenis dan volume sampah yang dihasilkan di sekitar tempat tinggal mahasiswa setiap hari? Bagaimana sistem pengelolaan sampah saat ini di area tempat tinggal mahasiswa? Apakah ada fasilitas daur ulang yang tersedia? Jawabannya ialah sampah untuk organik, yaitu sampah sisa makanan atau dedaunan. Sampah anorganik terdiri dari plastik, botol, kardus. Volume sampah yang dihasilkan bisa mencapai 2 kg sampai 3 kg per harinya. Tidak ada tempat untuk fasilitas daur ulang, dan sistem pengelolaannya terdapat petugas kebersihan yang bertanggung jawab setiap pagi hari untuk mengangkut sampah setiap rumah-rumah di desa, dan sangat disayangkan metode yang digunakan masih pembakaran sampah. Yang kedua ialah pemahaman tantangan. Pertanyaannya, apa saja kendala utama dalam pengelolaan sisa sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Sejauh mana kesadaran dan partisipasi penduduk setempat, termasuk mahasiswa, dalam upaya pengelolaan sampah? Jawabannya ialah kurangnya infrastruktur untuk pengelolaan sampah, seperti bank sampah atau tempat pengolahan kompos, lalu langsung dibuang ke tempat sampah sementara. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan kepedulian, seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai, kebiasaan masyarakat dengan membakar sampah, dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah, untuk saya sendiri, saya buang sampah tempatnya. Dan jika ada sampah yang tergeletak, saya pungut, saya buang. Nomor 3, pengembangan solusi. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pemrosesan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Apa saja metode inovatif untuk mengurangi produksi sampah, seperti strategi pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang? Jawabnya ialah menambah jumlah tempat sampah, mengadakan sosialisasi peduli sampah, dan meningkatkan kesadaran penduduk akan bahayanya sampah menumpuk. Menghindari penggunaan produk sekali pakai, yaitu produk sekali pakai seperti kantong plastik, piring plastik, dan sendok plastik. Memilah sampah. Dengan memilah sampah menjadi beberapa kategori, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Dan setelah itu didaur ulang. Yang keempat ialah strategi komunitas. Bagaimana mahasiswa dapat berkolaborasi dengan penduduk setempat untuk memperbaiki pengelolaan sampah di lingkungan mereka? Dan apa peran teknologi informasi dalam memfasilitasi partisipasi komunitas dalam inisiatif pengelolaan sampah? Jawabnya ialah membentuk tim pengelolaan sampah bersama yang terdiri dari Karang Taruna dan warga RT RW. Lalu menyelenggarakan webinar atau penyuluhan untuk membahas tentang pengelolaan sampah dan bertukar ide dengan Karang Taruna, RT atau RW. Nomor 5 ialah kebijakan. Apa saja kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah setempat atau lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik? Bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan mengatasi tantangan spesifik di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Jawabannya ialah meningkatkan armada pengangkut sampah, serta memastikan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke tempat pengolahan sampah terlaksana secara rutin dan tepat waktu. Karena agar tidak terjadi penumpukan sampah dari rumah tangga, diakibatkan kurangnya armada pengangkut sampah yang masih minim di desa. Ya, karena saya tinggalnya di desa. Yang keenam ialah edukasi dan kesadaran. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik di kalangan mahasiswa dan penduduk setempat? Apa saja program edukatif yang bisa diimplementasikan untuk mengajarkan prinsip daur ulang dan pengurangan sampah? Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah, mengajarkan pada mahasiswa dan penduduk setempat tentang pentingnya 3R, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan bersama yang dapat meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dan mengadakan pelatihan daur ulang bagi masyarakat agar tahu cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah rumah tangga. Ketujuh, studi kasus dan perbandingan.
Apakah ada contoh sukses pengelolaan sampah dari komunitas atau negara lain yang bisa diadaptasi? Bagaimana komunitas lain mengatasi tantangan yang sama dan apa yang bisa dipelajari dari mereka? Jawabannya, untuk edukasi soal pengelolaan sampah di Jepang sangatlah disiplin dan berkesinambungan, sehingga kesadaran masyarakat soal sampah pun meningkat. Cara pengelolaan sampah yang baik pun akhirnya terus berjalan sehingga minim yang buang sampah ke sembarangan. Semua jenis sampah memiliki jadwalnya tersendiri. Misalnya hari Senin adalah jadwal buang sampah yang tidak bisa dibakar. Hari Kamis adalah jadwal buang sampah yang bisa dibakar, dan lainnya. Tentu, jadwal pembuangan sampah akan berbeda di setiap kota. Waktu buang sampah pun sangat penting karena akan ada waktu khusus dalam pengangkutan sampah, yaitu dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Bila sampah dibuang lewat dari jam tersebut, sampah tidak akan dipungut atau diambil oleh pihak pengelola sampah. Yang ke-8, terakhir, pengembangan teknologi. Bagaimana teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Apa saja inovasi terkini dalam teknologi daur ulang dan pengolahan sampah yang dapat diterapkan? Jawabannya, dibutuhkan aplikasi pemilah sampah seperti aplikasi WasteShark dan Recyclemate yang memberikan informasi dan panduan tentang jenis sampah dan cara pemilahnya dengan benar, membantu masyarakat dalam memilah sampah organik, anorganik, dan B3 dengan mudah dan akurat. Robot pembongkaran yang digunakan untuk membongkar sampah elektronik secara otomatis dan memisahkan komponennya dan insinerator ramah lingkungan seperti sampah non-organik yang dibakar dengan teknologi yang meminimalisir emisi polutan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.